Gimana kalau saya kasih tahu Anda, kalau Indonesia saat ini tuh terima lebih sedikit turis dibanding sebelum pandemi, tapi entah gimana, kita justru dapat uang yang jauh lebih banyak dari mereka. Hmm, terdengar aneh ya? Banget. Sejarah kita ini baru aja mencetak rekor yang jujur aja sama sekali nggak masuk akal kalau kita cuma lihat sekilas dari luar. Benar, kayak ada sesuatu yang beda di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar isi dompet para turis zaman now ini untuk nyari tahu alasannya. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Kalau Anda nyari jawaban kemana arah perputaran uang di masa depan, nah, Anda ada di tempat yang tepat. Sesi bedah data kita kali ini emang seru banget sih. Kita bakal bertumpu pada satu dokumen yang buat saya pribadi ini tuh kayak peta harta karun buat siapapun yang peduli sama ekonomi kita. Betul, dokumen resmi ya ini? Iya, kita baru aja pegang rilis publikasi resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang baru banget terbit di bulan April 2026 ini. Hmm, Judulnya, Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2025. Dan percayalah, deretan angka di dalamnya itu nyeritain sebuah pergeseran psikologis yang masif banget tentang gimana dunia melihat negara kita sekarang. dan itulah misi utama kita hari ini. Kita nggak bakal cuma bacain tabel statistik yang ngebosenin layaknya buku teks lah. Pastinya dong. Untuk Anda yang lagi dengerin nih, entah Anda itu pemilik villa di Bali, atau pengusaha kedai kopi di Jakarta, penyedia jasa rental mobil, atau sekedar pengamat ekonomi, data ini tuh secara langsung bakal ngaruh ke cara kerja industri di sekitar Anda. Sangat ngaruh, karena perilaku turisnya berubah. Nah, makanya kita bakal bedah profil demografi para pelancong ini. Apa aja yang mereka beli, dan yang paling bikin kaget, gimana cara mereka ngabisin uang itu? Kita mulai dari kejutan terbesar di tingkat makro dulu deh. Kita ngomongin kuantitas versus nilai. Ini titik awal yang krusial banget. Coba deh kita putar waktu ke belakang, ke era sebelum pandemi, tahun 2019. Itu kan masa keemasan pariwisata kita secara volume ya. Yang jumlah turisnya tumpah ruah itu ya? Iya, waktu itu kita nyetak rekor di angka 16,11 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, laporan BPS untuk tahun 2025 nunjukin kalau jumlah kunjungan kita baru aja nembus angka 15 juta. Yang artinya, kalau kita hitung kepala murni yang lewat gerbang imigrasi, kita belum nyentuh rekor masa lalu dong. Kita masih kurang sekitar 1 juta orang lah ya. Betul, masih ada gap di situ. Tapi, nah, disinilah otak saya agak susah memproses datanya. Di laporan yang sama, disebutin kalau penerimaan divisa dari sektor pariwisata di 2025 itu nembus 18,28 miliar dolar AS. Mengejutkan kan? Banget. Maksud saya, angka ini dengan meyakinkan banget ngehancurin rekor 2019 yang cuma 16,91 miliar dolar. Ini tuh kayak sebuah paradoks yang indah sebenarnya. Coba deh kita cerna ini sebentar. Jumlah orang yang datang belum rekor, tapi uang yang ditinggalin di sini tuh nyetak rekor tertinggi. Ini ibarat kita ngundang lebih sedikit tamu ke pesta, tapi kado yang mereka bawa jauh lebih mewah gitu loh. Analogi yang pas. Gimana fenomena ini bisa terjadi? Apa kita secara sadar tiba-tiba ngefilter turis yang masuk gitu? Bukan berarti kita bikin kebijakan melarang masuk atau ngefilter dengan sengaja ya. Tapi industri ini tuh udah berevolusi. Mereka ngerespons permintaan pasar pasca pandemi. Oke, maksudnya gimana tuh ngeresponsnya? Jadi pariwisata global sekarang nggak lagi jadiin volume atau cuma ngejar jumlah kepala sebagai satu-satunya indikator sukses. Fokusnya udah geser kuat banget ke value atau penciptaan nilai ekonomi. Jadi kualitas di atas kuantitas gitu ya? Bener banget. Pas industri kita mulai nawarin kualitas infrastruktur yang lebih oke, standar kebersihan yang tinggi, ditambah pengalaman yang eksklusif, turis yang datang tuh otomatis mereka yang memang rela dan mampu bayar harga premium itu. Saya paham sekarang. Dan itu dampaknya langsung kerasa ke perekonomian real kita ya. Saya sempat baca soal data PDB pariwisata atau TDGDP itu, dan angkanya pulih luar biasa pesat. Ya, jadi 1.067,3 triliun rupiah di tahun 2024. Wow, tunggu. 1.000 triliun lebih. Betul, gede banget kan? Tapi mari kita bedah istilah TDGDP ini biar lebih membumi buat yang dengerin. TDGDP ini tuh sebenarnya apa sih? Apa cuma estimasi kasar aja di atas kertas? TDGDP itu singkatan dari Tourism Direct Gross Domestic Product.
Intinya sih ini cara kita menghitung setiap rupiah yang secara langsung tercipta gara-gara adanya si turis itu. Oh, aliran uang langsung dari dompet mereka gitu? Iya, coba bayangin prosesnya secara harfiah. Ini nggak cuma uang yang mereka bayar buat tiket pesawat atau kamar hotel aja, tapi juga kopi yang mereka pesen di kafe lokal, atau jasa laundry yang nyuci spray hotel mereka. Sampai sedetail itu ya? Iya, sampai souvenir ukiran kayu yang mereka beli dari perajin lokal di pinggir jalan tuh masuk hitungan. Seluruh perputaran uang langsung ini, kalau digabungin, ya nyiptain nilai 1.000 triliun lebih tadi. Luar biasa. Dan yang bikin angka 1.000 triliun itu benar-benar bernilai adalah porsinya ke kue ekonomi nasional kita kan? Tepat. Angka itu nyumbang 4,82% terhadap PDB nasional kita. 4,82, oke. Kalau buat perbandingan nih ya, pas titik paling gelap pariwisata kita di tahun 2020 kemarin, kontribusinya tuh sempat anjlok parah ke 2,23% doang. Wah, nyungsep banget itu. Iya, makanya lompatan ke hampir 5% ini ngebuktiin kalau adaptasi menuju butik eksklusif yang Anda sebutin tadi tuh benar-benar bekerja secara makro. Oke, sampai di titik ini semuanya kedengaran masuk akal ya. Lebih sedikit turis, tapi mereka belanjanya lebih banyak secara agregat. Makanya devisa negara meroket. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Wah, apa tuh yang bikin ganjel? Pas saya ngulik laporan BPS ini lebih dalam, saya nemu satu metrik yang seolah ngebantah semua kesimpulan keren kita barusan. Saya sampai harus baca ulang tabelnya 2 kali loh. Saya rasa saya tahu Anda mau bahas apa. Anda pasti merujuk ke metrik pengeluaran rata-rata perkunjungan ya? Tepat banget. Gini logikanya, kalau devisa total kita nyetak rekor tertinggi sepanjang masa, logika orang awam pasti mikir rata-rata pengeluaran setiap individu yang datang pasti naik drastis kan? Masuk akal sih mikir gitu. Tapi, data BPS justru nunjukin rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan di 2025 itu ada di angka $1.267,07 AS. Dan angka ini secara mengejutkan tuh justru turun sebesar 8,97% dibandingin tahun 2024. Coba deh kita lurusin ini. Uang negara rekor, tapi pengeluaran per orang turun hampir 9%. Kelihatannya agak kontradiktif ya? Banget. Apakah turis-turis ini mendadak jadi pelit pas sampai sini? Bukan, mereka nggak mendadak pelit kok. Data ini justru nunjukin hal yang beda kalau kita masukin elemen waktu ke dalam hitungannya. Waktu. Maksudnya durasi liburan mereka. Betul. Rata-rata pengeluaran total per orang itu turun bukan karena mereka hemat, tapi karena mereka pulangnya lebih cepat. Ada penyusutan durasi tinggal rata-rata yang cukup signifikan di sini. Oh, oke. Datanya bilang gimana tuh? Kalau di tahun 2024, rata-rata turis itu nginep sekitar 11,42 malam. Tapi di 2025, angkanya turun jadi 10,36 malam aja. Jadi secara keseluruhan sih, rentang nginep mereka sekarang cuma 9-10 malam. Tunggu. Ini memunculkan skenario yang menurut saya epik banget. Kalau mereka motong waktu liburan sampai semalam penuh, tapi pengeluaran perharinya tetap bikin devisa kita meledak. Berarti Intensitas belanja mereka per hari itu sangat tinggi. nah ini tuh persis kayak orang yang masuk ke restoran all you can eat. Waktu makan mereka dikurangi dari 2 jam jadi 1 jam. Jadi alih-alih pelan-pelan, mereka makan hidangan yang paling premium dengan sangat intens. Analogi yang sangat pas. Intensitas belanja harian mereka emang super stabil dan padat. Tapi ada yang harus banget kita perhatiin dari data ini. Apa tuh? Kemana uang itu dialirin dalam waktu yang lebih singkat itu. Karena liburan mereka makin pendek, pengeluaran buat mobilitas tuh ngalamin penurunan yang lumayan drastis. Pakai tur buat keliling daerah gitu. Betul sekali. Kalau Anda dengerin obrolan ini dan kebetulan Anda punya armada sewa mobil, wisata, atau agen perjalanan yang jual paket keliling 3 kota dalam 5 hari, Wah, bisa bahaya dong. iya, data ini tuh semacam alarm peringatan yang keras. Turis di 2025 ini nggak lagi punya waktu atau minat buat pindah-pindah hotel tiap 2 hari. Sebentar, jadi kalau uang yang tadinya buat transportasi sama bensin itu nggak dipakai, larinya kemana? Masa iya mereka cuma ngunci diri di villa mahal berhari-hari sambil pesan layanan spa dari pagi sampai sore? Sesederhana itu dan semahal itu kenyataannya. Laporan BPS ini mencatat lonjakan pengeluaran yang tajam banget di sektor kesehatan, kecantikan, dan layanan berbasis pengalaman atau experience base. Wah, ini pergeseran psikologis yang radikal ya. Banget.
Kalau sebelum pandemi, konsep traveling itu kan seringnya soal koleksi ya. Ngumpulin foto di sebanyak mungkin landmark, ngumpulin cap di paspor, atau menjelajahi ujung pulau sampai kaki pegel. Iya, perjalanan tuh ibaratnya ya aktivitas fisik yang melelahkan. Terus sekarang? Sekarang, perjalanan adalah tentang pemulihan. Turis di tahun 2025 ini pada dasarnya ngebeli kesunyian dan penyembuhan mental. Beli kesunyian. Menarik banget istilahnya. Waktu cuti mereka kan terbatas, sementara stres kerjaan di negara asal mereka mungkin lagi di puncak-puncaknya. Jadi pas mereka mendarat di Indonesia, alokasi budget mobilitas itu dialihin ke perawatan wellness, spa premium kelas atas, retret yoga. Sama nyobain kuliner yang otentik gitu ya, tanpa harus buru-buru ngejar jadwal turbus berikutnya. Tepat. Mereka menukar kelelahan logistik dengan kualitas relaksasi murni. Masuk akal sih. Kalau saya bayangin profil turis Eropa di tahun 2019, mungkin bentukannya tuh backpacker yang bikin rencana jalan darat 14 hari dari Jawa ke Bali, terus nyambung ke Lombok pakai budget angkutan umum yang mepet. Iya, yang penting bisa nambah destinasi kan? Nah, di 2025, profil itu berubah. Mungkin sekarang dia adalah seorang manajer korporat yang cuma dapat cuti 9 hari, terbang langsung ke satu resor eksklusif di Bali, terus ngehabisin ribuan dolar cuma di radius 5 km dari kasurnya. Itulah realita di lapangannya sekarang. Struktur pengeluaran mereka ngonfirmasi cerita itu. Mayoritas uangnya memang tetap buat akomodasi dan makan minum. Tapi margin keuntungan paling cepat naiknya ada di kategori memanjakan diri itu tadi. Oke, pengeluaran premium seintensif ini di waktu yang singkat pastinya butuh tingkat penghasilan yang lumayan tinggi dong. Oh jelas. Yang akhirnya bawa kita ke misteri berikutnya nih. Kalau wajah pariwisata kita berubah dari ngejar kuantitas logistik ke kualitas pemulihan mental, pertanyaannya, siapa sebenarnya si turis sultan di tahun 2025 ini? Apa demografinya masih sama kayak 6 tahun lalu? Buat ngejawab ini, BPS tuh nyediain peta demografi yang luar biasa rinci. Kalau kita bahas destinasinya dulu nih, lokasinya sih nggak terlalu bikin kaget ya. Pasti Bali nomor 1. Betul, Bali tetap jadi magnet tak tertandingi. Tujuan utama buat hiburan atau leisure. Tapi yang narik perhatian, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta ngontit ketat di posisi kedua dan ketiga. Bali sih logis ya, tempat pelarian ultimate lah. Tapi Kepri sama Jakarta, apa yang bikin duitmu terkencing di sana? Kalau Kepulauan Riau posisinya kan nempel langsung sama Singapura dan Malaysia. Jadi daerah sana itu efektif banget nangkep limpahan pasar weekend atau akhir pekan dari negara tetangga yang butuh kabur sebentar dari rutinitas. Pelarian instan gitu ya. Kalau Jakarta? Jakarta tuh tetap jadi gerbang utama untuk perjalanan bisnis, walaupun di laporan BPS ditekankan kalau liburan adalah tujuan utama mayoritas, tapi kunjungan bisnis dan kepentingan pribadi itu masih pegang porsi krusial apalagi di ibu kota. Oke, destinasi udah jelas. Sekarang mari kita ngomongin asal negaranya. Pas baca bagian ini, saya nemu satu dinamika tarik ulur yang bikin saya mikir keras soal strategi bisnis. Tarik ulur gimana maksudnya? Gini, datanya bilang kalau kita murni cuma ngitung jumlah kepala doang, wisatawan dari kawasan ASEAN itu mendominasi. Tetangga kita ini juara secara kedatangan. Iya, betul sekali. Tapi, pas kita ngecek metrik pengeluaran tertinggi, juaranya ternyata bukan dari kawasan ASEAN. Nah, disinilah analisis value versus volume kita tadi nemu wujud nyatanya. Berdasarkan karakteristik wisatawan, rekor pembakar uang tertinggi itu justru dicetak sama pasar jarak jauh atau long haul market. Dari Eropa dan Amerika ya? Tepat. Dan demografi umur mereka ini sangat terpusat. Laporan BPS tuh ngasih tahu dengan tegas kalau generasi milenial ditambah kelompok pekerja yang punya jabatan sebagai manajer dan profesional adalah mereka yang nyatatin tingkat pengeluaran tertinggi. Wow, kenapa mesti spesifik generasi ini dan jabatan itu ya? Maksud saya, apa bedanya isi dompet seorang manajer milenial dari Eropa di 2025 dibanding generasi turis sebelumnya? Ini sangat berhubungan dengan timing karir. Milenial itu kan sekarang umurnya rata-rata di usia 30-an sampai awal 40-an ya. Iya, lagi mateng-matengnya kerja. Betul, mereka lagi di puncak kurva karir dan penghasilan. Otomatis mereka punya disposable income atau pendapatan bebas yang jauh lebih gede. Tapi di sisi lain, tuntutan kerja korporat pasca pandemi itu, bikin kelelahan mental mereka nyampe batas maksimal. Oh, burnout parah ya? Sangat burnout.
Jadi buat mereka, liburan ke tempat eksotis di Indonesia itu bukan lagi sekedar kemewahan buat dipamerin di media sosial. Terus apa dong? Itu adalah kebutuhan mutlak buat pemeliharaan psikologis. Mereka tuh punya uangnya, tapi mereka miskin waktu. Nah, itu ngejelasin kenapa durasi liburannya makin pendek, tapi belanjanya per hari tuh gila-gilaan meroketnya. Ya ampun, jadi mereka ini secara harfiah membayar harga super premium cuma buat nggak ngapa-ngapain dengan cara yang senyaman mungkin. Persis. Ini bener-bener ngehubungin semua titik data kita sih. Durasinya turun karena jatah cuti terbatas, pengeluaran hariannya naik, soalnya gajinya emang gede dan butuh yang serba eksklusif. Oh, tapi ada satu anomali data lagi nih, soal asal negara yang bikin saya geli bacanya. Yang mana tuh? Laporannya nyebutin kalau turis asal Rusia itu punya kecenderungan durasi tinggal yang paling panjang dibanding kawasan manapun. Iya, Rusia ini unik. Kenapa Rusia bisa sekontras itu? Di saat tren globalnya orang-orang liburan makin singkat, mereka malah paling betah. Ini perpaduan antara kalkulasi ekonomi sama gaya hidup sih. Secara geografis aja, terbang dari Rusia ke Indonesia itu kan makan biaya gede dan capeknya bukan main ya. Belasan jam di udara. Iya juga sih, tiketnya aja udah berapa ribu dolar. Nah bayangin Anda udah habis duit banyak dan badan remuk, tapi terbang cuma buat liburan 5 hari. Secara ekonomi tuh rugi banget. Durasi liburannya harus dipanjangin buat nekan biaya per hari dari tiket mahal itu. Oke, masuk akal. Biar worth it lah bahasanya. Ada faktor lain nggak? Ada, dan ini tren kuat. Adopsi kerja jarak jauh atau remote work itu kenceng banget di kalangan profesional sana. Jadi mereka nggak murni cuma rebahan berlibur. Oh, digital nomad gitu. Betul, mereka memadukan liburan panjang sambil tetap online buat kerja. Makanya mereka butuh durasi stay yang lebih lama. Menarik. Letak geografis dan fleksibilitas kerja ketemu di satu titik. Terus ngomong-ngomong soal waktu nih. Laporan BPS juga nyatet kalau pengeluaran gede ini tuh sifatnya sangat musiman, memuncak di triwulan 3. Betul banget, triwulan 3 itu kan sekitar bulan Juli sampai September ya. Itu emang peak season tradisional. Musim libur anak sekolah juga kan itu. Betul, dan ini bertepatan langsung sama musim liburan musim panas panjang di Eropa dan Amerika. Makanya uang mengalir paling deras di bulan-bulan ini. Karena wisatawan long haul ini ngelakuin perjalanan besar tahunan mereka. Kalau saya memposisikan diri sebagai pelaku UMKM setelah dengar semua data ini, saya mungkin bakal mikir gini. Oke, mending saya stop semua diskon atau promo murah buat turis Asia. Dan mending 100% budget marketing saya dipakai buat ngincer manajer milenial Eropa sama Amerika aja. Kan mereka yang bawa duit gede. Wah, pemikiran yang wajar sih. Tapi bahaya nggak sih mikir gitu? Gimana sebaiknya kita nyikapi dinamika antara turis ASEAN yang massal secara jumlah versus turis barat yang massal secara anggaran? sangat bahaya kalau Anda sampai ngebuang satu pasar demi pasar lain. Coba deh kita lihat pakai kacamata manajemen resiko. Industri pariwisata yang sehat itu butuh dua elemen ini jalan berbarengan. Kenapa begitu? Wisatawan ASEAN dengan jumlah yang jutaan itu dan jarak yang dekat, mereka tuh ibaratnya bertindak sebagai baseload atau beban dasar industri kita. Baseload. Ibarat aliran listrik reguler yang penting lampunya tetap nyala tiap hari gitu ya. Analogi yang sangat sempurna. Mereka inilah yang secara konstan ngisi kamar-kamar hotel kelas menengah ke bawah. Mereka yang mastiin kursi pesawat regional itu tetap penuh sepanjang tahun, bukan pas bulan Juli sampai September doang. Iya bener juga. Cash juga muter terus. Betul, mereka yang ngejaga cash flow harian di warung makan, pusat belanja, sama fast food. Volume mereka itu yang ngasih napas industri kita buat hidup sehari-hari. Paham. Terus peran turis Eropa sama Amerika yang liburannya mahal itu sebagai apa dong? Anggaplah bonus tahunan? Lebih spesifiknya mereka itu adalah pendorong margin keuntungan eksponensial. Pendorong margin keuntungan eksponensial. Oke. Iya. Wisatawan barat, para manajer milenial ini, mereka adalah target utama buat industri sekunder yang harganya tinggi. Merekalah yang rela sewa villa jutaan rupiah, makan malam fine dining, bayar jutaan buat terapi holistik, atau beli perhiasan lokal kelas atas. Jadi saling ngisi ya? Benar. Kalau ASEAN itu tugasnya menjaga biar lampu toko Anda tetap nyala, nah si turis jarak jauh inilah yang ngasih Anda modal gede buat merenovasi toko itu.
Laporan BPS ini menegaskan kalau devisa kita yang gede itu ya hasil kolaborasi antara jumlah kunjungan regional sama kualitas dompet premium global. Gila, ini bener-bener kayak sebuah tarian ekonomi yang rumit tapi indah banget. Sangat indah kalau kita paham ritmenya. Ya kan? Data statistik yang awalnya cuma kelihatan kayak deretan angka mati di kertas putih, ternyata ngisahin psikologi manusia, kelelahan orang korporat, dan ini yang paling keren, gimana ribuan UMKM menyesuaikan layar kapal mereka buat nangkap arah angin baru. Dan pada akhirnya, ini tuh bukti ketangguhan absolut dari ekonomi akar rumput kita di Indonesia. Betul. Angka devisa 18,28 miliar dolar dan PDB yang nyaris 5% itu nggak dicetak sama robot, Terus sama siapa? sama penyedia homestay yang pelan-pelan belajar bikin sarapan sehat organik, sama supir lokal yang naikin skill jadi pemandu wisata budaya eksklusif, sama ibu-ibu terapi spa yang terus upgrade sertifikasi mereka. Mereka ini tanpa sadar udah ngebaca duluan apa yang baru aja kita bedah pakai data BPS hari ini. Wah, benar-benar sebuah penelusuran data yang luar biasa hari ini ya. Buat Anda yang dari tadi nyimak obrolan kita, kalau ada gambaran besar yang harus Anda bawa pulang dari bedah data hari ini, mari kita petakan ulang secara gampang aja. Silahkan. Pertama, era ngejar volume membabi buta itu udah kelar. Jumlah orangnya emang belum balik ke zaman 2019, tapi kita nyetak rekor uang paling banyak. Intinya, kualitas berhasil ngalahin kuantitas. 100% setuju. Terus yang kedua, cara mereka liburan itu bergeser tajam. Waktu nginepnya agak turun, jadi kisaran 10 malam, mereka udah malas pindah-pindah kota. Capek di jalan. Anggaran transportasi dipindah buat manjain diri. Nyari wellness, kecantikan, sama pengalaman penyembuhan mental. Liburan zaman now adalah tentang pemulihan. Valid banget datanya. Dan yang terakhir, mesin ekonomi ini jalan karena keseimbangan yang pas. Pasar ASEAN ngebawa volume harian yang stabil. Nah, suntikan untung besarnya datang dari para milenial dan pekerja korporat bule yang kabur dari stres kerjaan mereka kemari. Laporan ini sih jadi bukti empiris paling kuat ya, kalau struktur pariwisata kita itu udah berevolusi jadi jauh lebih bernilai, dan moga-moga aja jauh lebih tangguh kalau ada guncangan di masa depan. Amin untuk itu. Tapi gini, jujur aja ada satu hal yang dari tadi terus muter-muter di kepala saya sejak kita ngebahas soal psikologi pelarian tadi. Wah, mikirin apa tuh? Mengingat tren baru ini, di mana turis rela terbang belasan jam, nginapnya lebih sebentar, cuma demi nyari kesunyian dan penyembuhan batin yang spesifik, ini memunculkan sebuah pertanyaan besar yang pengen saya lempar buat Anda pikirkan malam ini. Boleh, silakan. Kalau tujuan akhir orang liburan itu bukan lagi soal hiruk-pikuk motret sebanyak mungkin objek wisata, akankah masa depan pariwisata Indonesia itu pelan-pelan ninggalin konsep ngebangun hotel-hotel raksasa yang bising di pusat kota? Masuk akal. Akankah investasi di dekade depan itu justru penuh sama pusat-pusat retret eksklusif, yang ruang kamarnya dikit, tersembunyi jauh di pelosok desa pegunungan, atau di pinggir jurang yang terpencil? Di mana nggak ada sinyal internet mungkin? Nah, di mana kesunyian, udara yang benar-benar bersih, dan pelarian total dari dunia modern itu justru jadi komoditas paling mewah, yang harganya bisa dijual paling mahal. Coba deh, Anda pikirkan gimana bisnis Anda bisa beradaptasi ngejual kesunyian mahal ini. Pertanyaan yang sangat-sangat patut direnungkan. Oke. Terima kasih banyak udah ngikutin kita bedah tumpukan data BPS ini dari awal sampai akhir. Semoga Anda dapat pencerahan yang berguna. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.